Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Putra. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosiani. Perkenalkan, nama saya Cara Saputra. Nama saya Muhammad Ashraf Firmansyah. Nama saya Najib Murtado. Nama saya Risa Mawarni. Saya akan membahas tentang bab 10 mengenai aspek ekonomi media massa. Media massa sebagai instansi ekonomi serta menghidupkan industri lainnya. Prinsip-prinsip ekonomi dalam struktur media. Secara umum, hasil produksi budaya dan informasi oleh media massa mempengaruhi perkembangan skala ekonomi. Skala ekonomi berkaitan dengan pengadaan suatu produk atau yang disebut reproduksi massal yang dihasilkan dan membuat biaya lebih rendah. Periklanan dalam media massa. Penopang utama ekonomi stasiun televisi dan radio adalah periklanan. Sementara dalam bisnis surat kabar dan majalah, di samping iklan juga terdapat penjualan dan agen. Utama media massa adalah untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Dan fungsi terpenting media massa adalah penyampaian pesan-pesan kepada halayak. Untuk menjangkau halayak dalam jumlah yang besar, media dituntut untuk berusaha menyesuaikan diri dengan selera, kepentingan, atau nilai-nilai mayoritas dari kelompok masyarakat yang dituju. Pada tingkat praktis, iklan mempengaruhi lingkungan kerja di institusi media. Demikian kuatnya pengaruh iklan di media, terkadang dianggap lebih penting daripada pengaruh halayak atau pasar. Media sering menyesuaikan diri dengan keinginan pengiklan meski tanpa tekanan dari mereka, dengan mengatur isi media sedemikian rupa. Menurut David Potter, peran utama media massa adalah menyampaikan pesan-pesan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku konsumen. Penyampaian pesan pada halayak merupakan fungsi terpenting media. Namun, pertimbangan ekonomi hanya ada di kepala pemilik media, tidak terlalu dipikirkan oleh para pekerja media di lapangan. Masalah kepemilikan dan pengawasan. Terdapat 3 bentuk kepemilikan dalam industri media massa. Yang pertama itu ada perusahaan komersial, yang kedua ada institusi nirlaba, dan yang terakhir ada lembaga yang dikontrol oleh publik. Periklanan dalam media massa. Periklanan berfungsi untuk menjual akses ke khalayak dengan membayar harga untuk menempatkan iklan di media yang diharapkan mampu meyakinkan pengguna media untuk membeli produk tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara media massa dan aktivitas politik. Media dalam banyak hal memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi publik. Pengaruh tersebut bisa jadi datangnya dari kebijakan redaksi atau proses framing yang dilakukan oleh wartawan. Wartawan dalam posisi sebagai individu yang memiliki ideologi dan nilai personal melakukan tanggung jawabnya dengan menggunakan berbagai cara. Di antara cara yang paling sering dilakukan adalah dengan membuat pengulangan di bagian-bagian tertentu yang dianggap memiliki nilai lebih atau perhatian khusus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang operasional media adalah suatu sistem yang melibatkan orang-orang dengan kapasitas dan kepentingan yang mungkin berbeda-beda. Media merupakan organisasi yang memiliki visi, misi, komitmen, dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh pengelolanya, termasuk dalam hal bisnis dan redaksional. Media massa sebagai saluran komunikasi politik, menurut Alexis S. Tan, mampu mengaruhi koneksi politik dalam 2 cara, yakni 1. Media secara efektif menginformasikan peristiwa politik kepada khalayak, dan 2. Media mempengaruhi persepsi banyak mengenai pentingnya masalah politik. Media kapitalis menggambarkan bahwa media massa diciptakan untuk menjadi pencetak keuntungan bagi pemilik modal. Berita dinilai sebagai suatu komoditi yang dijual, dan media massa merupakan usaha untuk menjual informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi politik media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi untuk menyiarkan informasi, tetapi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi khalayak agar melakukan kegiatan tertentu. Selain itu, media massa juga dijadikan sebagai alat kritik sosial baik yang datanya dari surat kabar itu sendiri maupun dari khalayak. Teori agenda setting mengasumsikan semakin menonjol suatu partai politik tertentu dalam pemberitaan media, maka akan semakin dominan pula citra positifnya di benak khalayak.